Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, sampai pada pagi hari ini, di hari keempat dalam rangka menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan sama-sama secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi salah satu umatnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan kelak insyaallah kita mendapatkan syafaat yaumil akhir. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini kita sama-sama kembali mengingat tentang hal-hal yang terkait ibadah bulan Ramadan. Tentunya sudah banyak dibahas juga oleh para ustadz atau para ulama, mungkin banyak menyimak di sosial media. Akan tetapi tidak kalah pentingnya kita selalu menambah dan berusaha untuk mengetahui lebih jauh tentang pentingnya atau memahaminya apa yang disebut dengan puasa tersebut. Karena sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tadi saya bacakan berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada khususnya orang-orang yang beriman. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian, asyamu, berpuasa, kama, sebagaimana, kutiba, diwajibkan, alal lazina, orang-orang yang min qablikum, sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa. Di dalam tafsir
yang sering kita membaca atau kita mendengarnya, para ulama menguraikan tentang hikmah puasa. Hikmah puasa misalnya untuk mempertinggi budi pekerti, menimbulkan kesadaran dan kasih sayang terhadap orang-orang miskin, juga orang-orang lemah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, melatih jiwa baik jasmani maupun rohani, menambah kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya hal ini kita sering mendengarnya. Uraian seperti di atas ini tentu ada benarnya memang, walaupun tidak mudah dirasakan oleh setiap orang karena lapar dan haus dan lain sebagainya. Akibat berpuasa tidak selalu mengingatkan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang menderita, seperti untuk melepas lapar dan dahaga. Kala berbuka justru kita sudah siap-siap jauh-jauh pagi hari untuk mencari makanan yang disiapkan memang untuk berbuka di sore hari. Tapi tidak begitu untuk mengingat bagaimana sesungguhnya orang yang lapar, yang berkekurangan. Walaupun tadi dibahas di muka bahwa sesungguhnya berpuasa mengingatkan kita bagaimana orang-orang yang tidak mampu menahan rasa lapar, rasa haus karena memang tidak ada makanan. Hal lain juga para dokter telah memberikan penjelasan secara ilmiah bahwa berpuasa memang benar-benar dapat menyembuhkan sebagian penyakit. Akan tetapi pula tidak dibolehkan berpuasa jikalau penyakit itu dengan berpuasa justru menambah parah. Jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kita melihat kapan sesungguhnya umat Islam diwajibkan berpuasa. Umat Islam diwajibkan berpuasa yaitu tahun kedua Hijriah, pada saat Rasulullah SAW sedang menyusun pemerintahan di tahun kedua Hijriah. Maka turunlah ayat tadi untuk dilaksanakan agar umat Islam memulai dan puasa sebagai suatu kewajiban. Hadis yang memperkuat tentang puasa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shomma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma qaddamat min jambi." Artinya, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak hadis yang berkaitan dengan hal puasa ini, akan tetapi mungkin kita bisa sedikit melihat bagaimana puasa ditinjau dari sisi yang lain, sebagaimana yang pernah mungkin dibahas oleh para ulama, khususnya khususnya alim ulama yang disebutkan ahli tasawuf. Hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara MA
Beliau menjelaskan tentang kajian Ramadan pada suatu pertemuan bahwa tujuan dari tasawuf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Untuk bisa sampai kepada tujuan tersebut, maka seseorang harus mengendalikan segala hawa nafsunya sehingga seluruh jiwa dan raganya menjadi bersih, atau sering juga orang mengatakan tazkiyah al-nafs. Jadi membersihkan diri. Jamaah yang dirahmati Allah, bahwa kita mengetahui berpuasa itu adalah mengekang segala sesuatu yang menjadikan suatu kebiasaan, sesuatu yang halal menjadi haram. Seperti kita makan dan minum, biasa kita makan tetapi di siang hari tidak boleh. Juga berhubungan dengan bersuami istri juga tidak boleh di siang hari. Dengan mengekang hal-hal tersebut, maka seluruh badan kita dikosongkan, baik secara jasmani maupun rohani. Secara jasmani, kita yang biasa makan kenyang, yang setiap saat kita bisa mencarinya dan memakannya, di siang hari kita dikurangi. Oleh karena itu, banyak yang terkait dengan kesehatan menjadi sehat. Yang sering kita kenal mungkin kalau mesin mobil gitu kan, ya itu di overhaul. Jadi di bulan Ramadan kita mengistirahatkan jasmani kita untuk tidak selalu mengkonsumsi makanan tersebut. Profesor Mulyadi menjelaskan puasa sebetulnya merupakan cara untuk meniru sifat-sifat Allah, di mana Allah tidak makan dan tidak minum. Puasa menjadi alat untuk menguji batas kekuatan fisik manusia terhadap ruhaninya. Dengan cara mengkosongkan diri, baik sifat material seperti makan dan minum, dan non material seperti emosi dan hawa nafsu, sehingga dirinya bisa benar-benar hadir dan dekat kepada Allah yang Maha Suci. Jalaluddin Rumi mengibaratkan puasanya seorang sufi itu seperti seruling yang kosong, sehingga ketika ditiup bisa mengeluarkan bunyi yang jernih dan merdu. Itu yang disampaikan oleh Profesor Mulyadi. Lebih lanjut yang menjelaskan untuk bisa mencapai pengendalian diri yang sempurna, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Pertama, dengan cara mengosongkan atau membersihkan diri. Setelah itu menghiasi diri dengan perbuatan dan karakter yang terpuji. Dan yang terakhir adalah memancarkan atau mewujudkan sifat terpuji tersebut di dalam perilaku sehari-hari. Kehidupan dan perilaku Rasulullah SAW jelasnya adalah contoh yang terbaik dari kehidupan seorang yang menjalankan cara hidup tasawuf. Dan lebih hebatnya, meski sudah mendapatkan jaminan serta balasan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tetap menjalankan ritual ibadah seperti berpuasa, sholat, bersedekah sebagai bentuk terima kasih atas cintanya Allah yang telah diberikan kepada dirinya. Jamaah yang dirahmati Allah,
dengan latar belakang yang dapat kita ketahui, baru saja dapat kita sedikit mengambil pelajaran bahwa inti dari puasa adalah membersihkan diri kita, khususnya yang bersifat rohani, di mana kita harus mengekang hawa nafsu kita atas segala hal yang mengotori jiwa kita atau hati kita. Dengan kita mengosongkan segala keburukan yang senantiasa hadir di dalam hati kita oleh segala permasalahan yang hiruk pikuk di dalam perjalanan kita, maka diharapkan setelah 1 bulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa ini, kita benar-benar mendapatkan jiwa yang bersih, jiwa yang benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka kita mengetahui seluruh ibadah itu jelas pahalanya, akan tetapi puasa semua orang tidak mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman menyampaikan bahwa puasa hanya aku dan hanya untukku. Hanya Allah lah yang mengetahui balasannya. Akan tetapi sesungguhnya dengan kita membersihkan diri dari segala yang mengotori jiwa kita, baik lahir ataupun batin, maka itulah kecintaan Allah yang akan dapat diterima oleh semua orang yang memenuhinya, yaitu orang-orang yang bersih, sehingga Allah menerima setiap makhluk yang bersih dari segala kotoran, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana cara kita memberikan agar hati kita dapat dijaga dari segala kebersihan? Maka ada beberapa tips mungkin bisa bermanfaat bagi kita semua. Antara lain, selalu bersyukur dan berterima kasih atas nikmat Allah. Bersyukur karena selalu merasa diperhatikan oleh Allah dan diberikan anugerah yang sangat besar, mulai dari hal-hal sederhana seperti nikmat udara untuk bernafas dan berbagai nikmat lain yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Orang yang sedang berpuasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan selalu mentadaburi bagaimana yang tersirat ataupun yang tersurat. Yang tersurat kita terus mendekati kitab Allah Subhanahu wa taala, baik kita membacanya maupun kita memahaminya. Juga kita melihat beberapa hal-hal yang tersirat alam seperti yang disampaikan tadi, oksigen yang begitu luas, tetapi kita tidak pernah membuatnya, tapi Allah selalu menyediakannya. Kemudian bersikap optimis terhadap masa depan. Walaupun hidup kita yang sering
yang pernah kita sampaikan bahwa kemarin sudah berlalu, menjadikan cermin bagi kehidupan kita. Yang baik kita perbaiki agar lebih baik, yang buruk kita tinggalkan. Ke depan kita belum tahu apa yang akan kita lakukan, akan tetapi tetap bersikap optimis terhadap masa depan, memiliki keyakinan bahwa sebagai manusia Allah memberikan potensi dan kemampuan untuk bertahan dalam hidup. Dengan mengenali potensi diri akan menjadi jendela untuk pintu-pintu rezeki dan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Jamaah yang dirahmati Allah, yang selanjutnya adalah selalu berbaik sangka kepada manusia dan Allah Subhanahu wa taala, karena berbaik sangka adalah obat untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan diri. Hal yang berkaitan dengan berbaik sangka inilah yang mungkin mudah sekali tergoda oleh kehidupan yang begitu dekat dengan diri kita. Tidak mudah kita menjaga hati. Lihat orang membeli kendaraan baru, tapi pikiran kita, wah mungkin itu hasil korupsi. Lihat orang memakai baju baru, kita masih berpikir hal-hal yang kurang baik. Begitulah cara setan memang selalu menggoda kita untuk agar sama-sama terjerumus menjadi penghuni neraka. Oleh karena itu, begitu beratnya rasa dalam menjaga hati kita agar tidak keluar dari hati kita itu sesuatu hal yang berburuk sangka, yang bersifat suudzon, bersifat hati kita terus dalam kegelapan karena iri dan dengki selalu timbul di dalam hati kita. Ini perjuangan yang sangat berat yang perlu kita upayakan agar sifat iri dengki ini, berburuk sangka ini jangan sampai mengotori jiwa kita. Tentunya kita harus membuangnya jauh-jauh. Kita tidak sadar di dalam pergaulan kita bercanda, kita keluar kata-kata yang tidak disengaja, tapi justru sesungguhnya itu adalah ungkapan batin kita. Oleh karena itu, mari kita juga mencoba menjauhi hal-hal atau candaan-candaan yang menurut kita sebagai lelucon, tapi justru akan menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang tidak baik. Dan menurut Allah itu adalah suatu hal yang mubah, yang justru merusak hati kita. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah beramal semata-mata untuk Allah. Amal yang ikhlas menjauhkan kita dari persoalan, dan Allah akan menggantinya dengan cara yang tidak disangka-sangka. Di bulan yang penuh hikmah ini, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa perbanyaklah sedekah atau beramal baik secara materi atau non materi. Hal ini mendorong kita untuk meraih banyak pahala, karena memang bulan Ramadan adalah bulan berlimpahnya pahala.
Selalu berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Ini tentunya terus kita upayakan sehingga di dalam bulan Ramadan ini dari sejak awal sampai akhir nanti kita senantiasa mengisinya dengan segala kebaikan, menambah sedekah, menambah kekuatan kita, baik mengisinya di siang hari maupun di malam hari. Di malam hari kita sudah melakukannya yang tidak biasa di bulan-bulan lalu atau di bulan-bulan sebelumnya atau di bulan-bulan lain seperti Qiyamul Lail. Dengan mengisi Qiyamul Lail lebih banyak, maka itu menjadi pelajaran buat kita semua untuk bulan-bulan berikutnya. Sesungguhnya Qiyamul Lail adalah suatu hal yang sangat baik, dan itulah waktu-waktu yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan mensucikan diri, maka pada suatu hari di mana Allah menjanjikan di bulan Ramadan ini ada suatu malam yang begitu besar pahalanya, yang sangat dirindukan oleh umat muslim, yaitu malam Lailatul Qadar. Semuanya berharap mendapatkan malam ini. Akan tetapi mari kita sama-sama mengingatkan bahwa malam Lailatul Qadar tentunya akan mudah diterima oleh orang-orang yang telah mensucikan dirinya tadi. Jadi kita selama di bulan Ramadan ini sebagai pelajaran mensucikan diri kita agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar ini insya Allah akan diterima oleh semua umat Islam, khususnya yang sejak awal Ramadan telah mempersiapkan dirinya untuk mendapatkannya. Oleh karena itu saya mengingatkan baik untuk diri saya sendiri juga seluruh jamaah, mari kita sama-sama untuk selalu mempersiapkan diri kita agar di bulan Ramadan tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Karena sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan menerima diri kita manakala kita benar-benar telah mempersiapkannya, yaitu sudah membersihkan diri baik secara lahir maupun secara batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarak. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Surat Al-Qadar ayat 1. Sebagaimana kita ketahui bahwa
untuk membaca Al-Quran kita disunahkan berwudu. Oleh karena itulah terkait dengan hal tadi bahwa mensucikan diri sebagai kunci utama di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersihnya hati kita, bersihnya badan kita, itulah sebagai ukuran untuk kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam mengomentari ayat ini menyatakan, adapun manifestasi utuh Al-Qur'an diturunkan dalam suatu tahap dari Baitul Izzah ke langit pertama pada bulan Ramadan bertepatan pada malam Lailatul Qadar seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap sesuai dengan kejadian-kejadian yang berlaku padanya. Di Al-Qur'an disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu secara bertahap sesuai dengan keadaan pada waktu itu, di mana memang dibutuhkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat bahwa kita mencontoh kepada perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, maka beliau adalah contoh yang selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan secara lahir maupun kebersihan secara batin. Beliau dengan siapapun, baik kepada kaum muslimin dan juga bukan kaum muslimin, beliau selalu berbaik sangka. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam itu manusia berlomba-lomba untuk mencari kebaikan dan keberkahan yang terkandung di dalamnya. Pada malam itu pula malaikat Jibril alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dengan membawa ketenangan bagi semesta alam. Hal ini yang membuat langit dan bintang, angin juga segenap makhluk seakan tunduk sunyi menikmati pancaran energi dari Allah Subhanahu wa taala yang ada pada malam Lailatul Qadar tersebut. Pada malam itu juga Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih putranya yang dicintainya sebagai bentuk ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, Lailatul Qadar sendiri adalah sebuah karunia yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan sabdanya yang diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar telah dikaruniakan kepada umat ini yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Jamaah yang dirahmati Allah, memang banyak perbedaan pendapat tentang alasan diberikannya Lailatul Qadar kepada umat ini. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah satu hari merenung mengenai usia umat terdahulu yang begitu panjang dan pada usia umatnya yang begitu pendek. Dari hal ini Nabi Muhammad SAW merasa sedih karena sepertinya mustahil bisa menandingi ibadah umat-umat terdahulu tersebut. Akhirnya dengan kasih sayang
Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan Lailatul Qadar terhadap umat ini, dalam artian ketika ada seorang hamba yang beribadah pada malam ini sama nilainya dengan beribadah 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Walaupun ada banyak riwayat lain yang menerangkan hal ini, riwayat lain mempunyai definisi tersendiri terhadap malam yang sering diumpamakan sebagai malam yang lebih mulia dari malam 1000 bulan. Syekh Abu Thalib Al-Maliki yang wafat pada tahun 368 Hijriah dalam kitab Kutub Al-Qulub bi Mu'amalati Al-Mahbub mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa bagi seorang arif semua malam-malam adalah malam Lailatul Qadar. Syekh Abdul Karim Al-Jili yang wafat tahun 826 Hijriah mengatakan, substansi malam Lailatul Qadar pada seorang hamba adalah kebersihan dan kemurnian jiwa yang ia miliki. Jadi sebagaimana yang tadi dijelaskan di muka, bahwa malam Lailatul Qadar itu justru harus dipersiapkan oleh kita semua, yaitu dengan cara membersihkan diri kita baik secara lahir maupun secara batin, sehingga bertemulah secara kemurnian jiwa kita dengan yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Jalaluddin Al-Kalawati yang wafat tahun 1162 Hijriah dalam kitab Ta'wilat mengatakan, Lailatul Qadar adalah malam pencapaian di mana ia telah baik dari 1000 derajat dan kedudukan. Maka barang siapa yang telah sampai dan menemukan malam ini, jiwanya akan fana atau melebur secara keseluruhan sebagai tanda terbukanya penghalang antara dia dan Tuhannya. Jadi begitu jelas kita bisa memahaminya, bahwa puasa adalah menghapus segala dosa kita, sehingga dengan terhapusnya dosa-dosa kita, dengan bersihnya hati kita, semuanya menjadikan jalan untuk bisa merasakan dan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Qusairi menjelaskan tentang pengertian Lailatul Mubarakah atau malam keberkahan ini. Dialah malam di mana hati seorang hamba hadir dan menyaksikan pancaran Tuhannya. Di dalamnya ia merasakan kenikmatan dari cahaya pencapaian dan kedekatan kepada Tuhannya. Itulah yang mungkin kita mencoba meniti sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, mencoba memahami bagaimana sesuatu itu dalam kehidupan itu kita dalam keadaan bersih, bersih secara lahir, bersih secara batin. Kita makan dari makan yang halal, bekerja di tempat pekerja yang halal. Semuanya itu mendukung pada kebersihan. Kita mulai memakan makanan yang bersih dan halal, halalan thayyiban. Maka lingkungan pekerja juga adalah lingkungan yang mendukung kita untuk bekerja dengan secara baik dan menghasilkan
pendapatan atau gaji yang halal. Ini sangat penting yang perlu kita perhatikan sedikit demi sedikit agar kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bahas ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima makhluknya atau umatnya manakala mereka dalam keadaan bersih. Bagi para sufi, peristiwa Lailatul Qadar tidak terlalu penting, karena bagaimanapun Lailatul Qadar hanya sebagian dari makhluk, sama dengan surga yang juga makhluk. Yang paling penting bagi mereka ialah mencari Tuhan Sang Pencipta Lailatul Qadar tersebut dan yang menciptakan surga. Apakah masih perlu Lailatul Qadar dan surga bila telah berada di dalam pelukannya? Maksudnya di dalam pelukan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mungkin dapat kita sama-sama mengkaji dari peristiwa Ramadan ini yang menghantarkan diri kita menjadi hamba-hamba yang bersih, sebagaimana disampaikan bahwa pada 1 Syawal nanti kita seolah-olah dilahirkan kembali seperti bayi yang baru lahir. Maka itulah mungkin yang perlu kita memahaminya, bahwa 11 bulan ke depannya yang telah digodok pada bulan Ramadan ini menjadi orang hamba-hamba yang bersih, hamba-hamba yang telah bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena kedekatannya, kebersihannya. Itulah yang menjadikan modal kita untuk di 11 bulan kemudian. Mudah-mudahan saja dengan mengantarkan diri kita di 11 bulan yang akan datang, benar-benar kita bisa mempersiapkannya di bulan Ramadan ini. Itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf atas segala kehilapan, dan kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.